Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man sara ala nahjihi ila yaumin azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Hingga saat ini kita masih diberikan banyak sekali karunia dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu maka sepatutnya seorang hamba untuk betul-betul bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikan tersebut. Salah satu bentuk bersyukurnya seorang hamba adalah menggunakan kenikmatan yang diberikan, digunakan kenikmatan tersebut di atas ketaatan, ya, di atas hal atau perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Ya. Maka hendaknya setiap kita berusaha, berupaya sekuat tenaga untuk senantiasa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan tata cara membaca Al-Quran, yang pada pertemuan lalu kita sudah masuk kepada ahkamul mad, hukum seputar mad, ya. Masih mengacu kepada kitab metode Asy-Syafi'i, ya, ilmu tajwid praktis, dan kita sudah masuk kepada bacaan mad yang bertemu dengan sukun, ya. Masih dalam pembahasan mad far'i, ya, mad far'i, yaitu mad yang dipanjangkan bacaannya disebabkan karena salah satu daripada sebab. Yang pertama adalah disebabkan karena bertemu hamzah, kemudian sebab kedua adalah disebabkan karena bertemu dengan sukun. Ya. Kemudian kita juga sudah bahas bahwa sukun yang dimaksud adalah, atau sukun yang dimaksud terdiri dari dua jenis, ya. Yang pertama adalah sukun arid, ya. Sukun yang bukan asli, sukun palsu. Sukun yang hakikatnya dia bukan tanda sukun, ya, tapi sebetulnya dia adalah huruf atau tanda yang berharakat atau sebuah harakat yang kemudian disukunkan, ya, dirubah menjadi sukun, ya, disebabkan karena waqaf, ya, disebabkan karena waqaf, dan ini sudah berlalu, ya. Ini yang dinamakan dengan sukun arid atau sukun yang bukan asli, sukun yang palsu. Nah, kemudian kita sudah masuk kepada, sekarang pembahasan saat ini adalah masuk kepada sukun yang kedua. Jenis sukun yang kedua yaitu sukun asli, ya. Karena memang hakikatnya sukun, ya.
bukan seperti pembahasan sebelumnya, yaitu sukun yang memang tadinya adalah huruf yang berharakat, tapi karena disukunkan, karena disebabkan waqaf, maka huruf tersebut disukunkan. Ya, jadi bukan sukun asli. Nah, untuk pembahasan saat ini kita masuk kepada sukun yang asli. Sukun yang memang sukun dari sananya. Huruf tersebut bertanda sukun dari sananya, ya. Sehingga dikatakan sebagai sukun asli. Ya. Nah, mad yang berkaitan dengan sukun asli ini ada beberapa mad ya disebutkan. Di antaranya yang pertama adalah disebut dengan mad lazim kalimi mutsaqqal atau mad lazim kilmi mutsaqqal, ya. Yaitu ketika mad bertemu dengan huruf yang bertanda tasydid, ya. Ini dinamakan dengan mad lazim kalimi atau kilmi, ya, mutsaqqal, ya, yang bertanda tasydid, atau setiap huruf mad atau apabila huruf mad setelahnya bertemu dengan huruf yang bertanda tasydid. Dan kadarnya adalah 6 harakat panjangnya. Kadarnya 6 harakat, ya. Contohnya seperti dalam sebuah ayat, fa idza ja'atil dhammah. Nah, dhammah di sini 6 harakat. Inilah yang disebut dengan mad lazim kalimi mutsaqqal. Ya. Inilah yang disebut dengan mad lazim kalimi mutsaqqal. Ya. Kadarnya 6 harakat. Contoh yang lain, fa idza ja'atis sakhah, ya, sakhah, sakhah di sini juga disebut dengan mad lazim kilmi, ya. Begitu juga dengan wahajjahu qaumuh, ya. Qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Ya, ada 2 di situ dalam satu kalimat. Nah, inilah diantara contoh-contoh mad lazim kalimi mutsaqqal. Nah, kalau tadi kita lihat dari pembahasan atau definisi yang disebutkan di dalam kitab, ya, mad lazim kalimi ini adalah mad atau huruf mad yang setelahnya bertemu dengan huruf yang bertasydid, ya. Nah, kemudian pokok bab yang disebutkan di atas, ya, atau judul temanya adalah sukun asli. Terus mana sukunnya? Ya, mungkin ada pertanyaan seperti itu. Ternyata huruf madnya tidak bertemu dengan tanda sukun, huruf yang bertanda sukun, ya. Maka beberapa kali kita pernah singgung, ya, bahwa huruf yang bertanda tasydid, ya, huruf yang bertasydid, ya, sering disampaikan bahwa hakikatnya dia ada 2 huruf, ya. Ada 2 huruf. Huruf tersebut sebetulnya ada 2, seperti di kata at-tammah di situ, ya. Huruf mim di situ sebetulnya adalah 2 huruf, ya, terdiri dari 2 huruf. Atau 2 huruf mim di sini. Ya, 2 huruf mim. Yang pertama adalah mim yang bertanda sukun. Nah, itulah yang menjadi alasan, ya, mad di sini dipanjangkan sepanjang 6 harakat. Ya, bertemu dengan huruf yang bertanda sukun. Ya. Karena hakikatnya sekali lagi mim di situ adalah terdiri dari 2 huruf, ya. Terdiri dari 2 huruf, yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Ya, yang kedua berharakat. Namun dijadikan sedemikian rupa sehingga apa? Di penulisannya dimudahkan, ya. Maka mimnya ditulis 1, kemudian diberikan tanda tasydid, ya. Contoh seperti huruf ta sebelumnya, ya. Ta at-tammah.
at-tammah. Di situ juga bertasydid, menunjukkan bahwa di situ sebetulnya ada dua huruf, ya. Menunjukkan di situ juga sebetulnya ada dua huruf. Namun di sini kebetulan bukan huruf ta, ya. Bukan double ta. Tapi dia double, ya, dua huruf di situ adalah terdiri dari huruf lam. Sebetulnya huruf lamnya itu dimasukkan tadi, ya. Karena di sini ada lam syamsiyah, ya. At-tammah. Nah, ta di sini sebetulnya ada dua huruf, cuman bukan double ta, ya. Bukan dua huruf ta, ya. Tapi sebelumnya adalah huruf lam, ya. Nah, seperti yang tertulis di situ, alif lamnya. Nah, lamnya di situ diidghamkan kepada huruf lam sehingga diberikanlah tanda tasydid, ya. Nah, maka di sini seperti yang ada di dalam catatan, ya, disebutkan at-tammah, ya. Asalnya adalah at-tam, ya. At-tammam, ya, ada sukun, ya. Susah bacanya kalau tidak diidghamkan, ya. Ta, mim sukun, mim lagi, ya, baru ta marbutah. Ya, mim yang disukunkan digabungkan kepada huruf mim yang kedua, ya, sehingga diberikan tanda tasydid. Diidghamkan atau disatukan, dileburkan menjadi satu huruf, kemudian diberikan tanda tasydid, ya. Nah, begitu juga dengan huruf yang lainnya, ya, begitu juga dengan huruf yang lainnya. Ketika kita jumpai ada sebuah huruf yang bertanda tasydid, maka hakikatnya di situ ada dua huruf, ya. Entah dia itu modelnya seperti tadi, ya, idgham, ya, terdiri idgham yang berbeda huruf seperti at-tammah, as-sakhah, ya, atau seperti misalnya mir rabbik, ya, mir rabbik. Kalau kita jumpai kata atau kalimat mir rabbik, sebetulnya dia adalah min rabbik. Huruf ra-nya bertasydid. Kenapa? Karena berarti di situ ada idgham terjadi, ya, ada penggabungan dua huruf secara bacaannya. Ya, secara bacaan ada dua huruf yang tergabung, ya. Ternyata mir rabbik tadi, ya, idgham atau tanda tasydid daripada huruf ra itu adalah gabungan daripada huruf nun dan huruf ra, ya, sehingga diberikanlah tanda tasydid. Ya, demikian juga dengan huruf-huruf lainnya yang bertasydid, ya, maka ketahuilah bahwa di situ adalah terdiri dari dua huruf, ya. Nah, oleh karenanya maka di sini sukun yang dimaksud jika memang ini sering kali ditanyakan, ya, sering kali ditanyakan pembahasan sukun asli, ya, pembahasan sukun asli atau huruf mad berjumpa dengan sukun setelahnya, tapi ketika kita membahas mad lazim kalim yang mutsaqqal, ya, maka tidak dijumpai di sana adanya huruf yang bertanda sukun, ya. Ternyata, ya, sekali lagi bahwa ketika kita jumpai huruf yang bertanda tasydid, maka dia terdiri dari dua huruf. Yang pertama huruf yang bertanda sukun, ya. Oleh karenanya, ya, di sini masih relate, ya, masih bisa ya, masih ada kaitannya, yaitu huruf mad yang bertemu dengan huruf yang bertanda sukun. Baik, inilah yang disebut dengan mad lazim, ya. Kemudian, ya, perlu mungkin saya tambahkan sedikit, ya, terkait bacaan daripada mad lazim, khususnya yang kalimah mutsaqqal, ya, yang mutsaqqal, ya, khususnya yang mutsaqqal, bahwa di situ yang pertama perhatikan dari segi kadarnya, ya, dari segi kadar madnya. Kadar madnya adalah 6 harakat, ya, 6 harakat mad. فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الصاخة, ya. Ini 6 harakat. Waladdallin, sama, ya. Ini juga 6 harakat. Kemudian ada tambahan mungkin sedikit catatan, ya. Ketika kita membaca mad lazim yang mutsaqqal seperti ini, ya, maka perlu diperhatikan di situ sebetulnya adanya hentakan, ya, hentakan suara selazimnya seseorang ketika membaca huruf yang bertasydid, ya. Selazimnya seseorang ketika membaca huruf yang bertasydid, ya. Huruf yang bertasydid kita menghentak ketika membacanya.
Iyyaka, 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 ya. Madda, ya muddu, maddan, ya. Huruf yang bertasydid kita tidak membaca madda, ya, ya mudu, ya, atau iya, la. Tapi iyyaka, ada hentakan ketika masuk kepada huruf yang bertasydid, ya. Demikian juga ketika huruf mad yang masuk kepada huruf yang bertasydid, ya. Kadarnya 6 harakat. Shakhah. Nah, itu ada hentakan sedikit. Shakhah, ya. Masuk kepada huruf yang bertasydid dihentak sedikit, ya. Shakhah. Ini zaman sekarang disebut atau beberapa ulama menyebutnya dengan nabar, ya. Hentakan suara tambahan, ya. Hentakan suara tambahan. Ya, ada di beberapa tempat, ya. Salah satunya adalah di mad lazim yang mutsaqqal seperti ini, ya. Baik yang harfi ataupun yang kalimi. Nah, maka di situ perlu adanya hentakan, ya, sedikit hentakan suara ketika masuk kepada huruf yang bertasydid. Sama ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi tidak lempeng dallin, tidak, ya. Tidak lempeng atau tidak masuk begitu saja kepada huruf lam. Ingat, dia bertasydid, ya. Artinya di situ ada huruf lam kemudian digabungkan dan selazimnya huruf yang bertasydid dia menghantak secara bacaan, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, sama. Wahajjahu qaumuh qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Nah, demikian juga dengan kalimat-kalimat yang lainnya ketika kita jumpai mad lazim yang mutsaqqal seperti ini, ya, maka ketika masuk kepada huruf yang bertasydidnya di situ perlu menghantak, ya, secara bacaan perlu menghantak atau sedikit ditekan ketika masuk kepada huruf yang bertasydidnya. Nah, ini mad yang pertama, ya, yang terkait dengan sukun asli, ya, ketika berjumpa atau huruf mad ketika berjumpa dengan huruf yang bertanda sukun asli, ya, disebut dengan mad lazim kalimi mutsaqqal. Nah, kalau kita lihat, ya, sebetulnya mad lazim itu ada 4, ya. Mad lazim itu ada 4, ya. Mad lazim itu ada 4. Sebetulnya 2. Ya, sebetulnya mad lazim itu ada 2. Tapi setiap ada 2 jenis, ya. Mad lazim itu ada 2 jenis. Setiap jenisnya ada 2 macam. Sama aja, ya. Ya, jadi mad lazim itu ada 2 jenis dan setiap jenis yang 2 ini, ya, memiliki 2 macam, ya. Jadi ada 4 kurang lebih, ya. 2 jenis ini adalah mad lazim kalimi, ya, atau kilmi satunya. Satu lagi adalah mad lazim harfi, ya. Mad lazim harfi. Nah, mad lazim kalimi atau kilmi ini punya 2 jenis, ya, yaitu mad lazim kalimi mutsaqqal dan mukhaffaf, ya, dan mukhaffaf. Yang harfi juga sama, mad lazim harfi juga sama, ya, ada 2, yaitu yang mutsaqqal dan mukhaffaf, ya. Itu jadi ini 4, ya, yang sebetulnya ada 2 macam. Tapi setiap macamnya ada 2 jenis juga, ya. Nah, ini kurang lebih, ya, untuk gambaran di awal, ya. Ternyata mad lazim itu sebetulnya ada 2 atau langsung dikatakan 4 juga nggak masalah. Insyaallah kita akan bahas satu persatu di pertemuan selanjutnya, ya. Mungkin di pertemuan berikutnya kita ambil 2 macam, ya. Nah, sekali lagi, ya, untuk mad lazim yang pertama, mad lazim kalimi mutsaqqal, ya, yang mutsaqqal, yang kalimi mutsaqqal, ya, poinnya adalah ketika huruf mad bertemu dengan huruf yang bertanda tasydid, ya, yang bertanda tasydid,
dalam sebuah kata, ya, dalam sebuah kata, ya. Kemudian dari segi kadar mad, ya, dipanjangkan sebanyak 6 harakat. Kemudian catatan tambahan kecil tadi, ya, yaitu ketika setelah huruf mad diucapkan, ya, dan ketika masuk kepada huruf yang bertasydid tadi, maka diperlukan adanya hentakan tadi, selazimnya seseorang ketika membaca huruf yang bertasydid, ya. Baik. Demikian mungkin, ya, materi yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kemudian mungkin pesan yang terakhir ketika kita mempelajari hukum bacaan Al-Quran secara umum, ya, terlebih, ya, ketika materi yang sedang dibahas ini betul-betul baru diketahui oleh sebagian orang, bisa jadi seperti itu, ya, maka berusaha untuk mempraktekannya, ya. Seperti tadi, ya, beberapa poin yang disampaikan, dipanjangkan sepanjang 6 harakat, ya, dipanjangkan sepanjang 6 harakat mad, ya, maka di sini diperhatikan betul-betul dipanjangkan, ya, betul-betul dipanjangkan sesuai dengan kadarnya. Kemudian hentakan, ya, hentakan yang jadi catatan tambahan tadi, hentakan ketika masuk kepada huruf yang bertasydid juga diperhatikan, ya, diusahakan untuk dipraktekkan dengan maksimal, ya. Shakhah, Dhammatul kubra, dan seterusnya, ya. Ini memang sebagian terluput, ya, sebagian terluput untuk mempraktekannya. Nah, kemudian tambahan sedikit lagi, ya, sedikit lagi. Nah, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ kubra. Di sini kalau kita perhatikan, ya, ada kadar mad yang disebut dengan mad lazim seperti yang kita bahas barusan, ya. Kadarnya 6 harakat. Nah, kemudian kita berjumpa setelahnya dengan huruf mim yang bertasydid. Seperti yang kita pernah terangkan juga bahwa mim yang bertasydid adalah huruf mim yang memiliki kadar gunnah yang dipanjangkan, ya. Huruf mim yang memiliki kadar gunnah yang dipanjangkan, bahkan disebut dengan gunnah akmal ma takun, ya, gunnah yang paling sempurna, ya, maka digunnahkan dengan gunnah yang panjang, ya. Jadi selain mad lazim yang kadarnya 6 harakat ditambah panjangnya gunnah pada mim yang bertasydid. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, ya, nah, seperti itu. Nah, apalagi di ayat atau di baris yang kedua ini, contoh di baris yang kedua ini, وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قال أتحاجوني في الله وقد هدان. Nah, di sini ada 2 mad lazim, qala atuhajjun, digunnahkan, ya. Nah, maka diperhatikan, ya, agak teliti ketika membaca, kemudian berusaha untuk memaksimalkan bacaannya. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ikhwatal Islam, a'azanillah wa iyyakum. Demikian telah kita simak bersama sesi pertama dari program Tata Quran Tahsin Talaki Al-Quran, pembahasan kitab ilmu tajwid praktis metode Asy-Syafi'i yang dibimbing secara langsung oleh guru kita Al-Ustadz Haidar Askarul Kohar LC Hafizahullah Ta'ala. Dan kami informasikan kembali, insya Allah selepas bimbingan materi nanti kami mengundang antum untuk berpartisipasi dengan menyetorkan bacaan. Silahkan dapat menghubungi line interaktif di 0228686267. Dan kami juga mengundang antum apabila ada pertanyaan seputar materi yang sedang dibahas, silahkan dapat mengirimkan pertanyaan ke nomor 0811227476. Baik, ikhwatal Islam, sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, mari kita simak terlebih dahulu beberapa jeda berikut ini. Nah, Berdakwah hanya dengan Rp15.000.
Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube dan berbagai media sosial yang YTS miliki. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri 777 10 14 768 atas nama Tarbiyah Sunnah _media. Format konfirmasi DOTS, tagar nama, tagar tanggal transfer, tagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818 647 824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam a'azanillah wa iyyakum. Alhamdulillah kembali lagi bersama kita program Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran, pembahasan kitab ilmu tajwid praktis metode Asy-Syafi'i yang dibimbing secara langsung oleh Al-Ustadz Haidar Asqarul Qohar LC Hafizahullah Ta'ala. Dan kami mengundang antum di selepas sesi tilawah, bimbingan tilawah nanti untuk menyotorkan bacaan. Silahkan dapat menghubungi 02286862637, dan bagi antum yang ingin bertanya sesuai materi yang sedang dibahas, silahkan dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat ataupun WhatsApp ke nomor 081122741476. Baik ikhwatal Islam a'azanillah wa iyyakum, langsung saja kita simak kembali pemaparan materi dari Al-Ustadz. Untuk itu kepada Al-Ustadz kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Nah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Baik, para pemirsa sekalian rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, kita lanjutkan ya pembahasan tilawah daripada surat yang telah berlalu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas setengah daripada surat Al-Infitar ya. Surat Al-Infitar, kita akan melanjutkan kepada ayat berikutnya di ayat ke-11 ya. 11 atau 10 ya, lupa. Nah, ayat yang ke-11 Al-Muhim. Ya, kita bahas terlebih dahulu, silakan bisa diikuti sebisa mungkin. Ya. Tentu saja dengan memaksimalkan kemampuan yang dimiliki ya. Baru kemudian setelah itu kita coba terima setoran bacaan dari para pendengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kiraman katibin. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya, saya kira di sini tidak ada pembahasan yang begitu terlalu pelik ya, tidak terlalu susah saya kira. Hanya perhatikan saja di huruf-huruf yang bertanda sukun di sini. Ya'lamuna ma taf'alun ya. Dikeluarkan seluruh sifat yang dimiliki oleh kedua huruf tersebut. Ya'lamuna ma taf'alun. Nah, ya'lamuna ma taf'alun. Huruf ain yang bertanda sukun ya, jangan sampai dipantulkan ya. Jangan juga kemudian mematikan seperti huruf hamzah ya'lamun ya, tidak, tapi tetap mengalirkan suara ya, namun tidak terlalu banyak. Ya'lamuna, ya'lamuna, ya'lamuna ma taf'alun. Nah, ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im.
Ya, kita ingatkan juga di sini nun yang bertanda tasydid tadi kita sudah singgung sedikit ya, bahwa diperhatikan kadar gunnah yang dimiliki oleh nun ini ya. Nun yang bertasydid dipanjangkan kadar gunnahnya dengan gunnah yang panjang ya. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Nah, sama di sini nun yang bertanda tasydid ya, maka diperhatikan kadar gunnahnya. Kemudian di sini lafi jahim ya, jahim pakai ha yang kecil ya, atau ha yang halus ya. Jahim ya, kadang orang kalau menggunakan hafalannya dia agak bingung ya, atau terbalik-balik ya. Maka diperhatikan, dilihat saja mushafnya ketika setoran nanti. Nah, menggunakan ha yang tipis ya, atau ha yang tajam ya, ha yang halus. Wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin. Yaslawnaha. Nah, perhatikan untuk huruf ya yang bertanda fathah ya, atau yang berharakat fathah ya, sempurnakan pengucapan fathahnya ya. Nah, sebagian orang biasanya cukup terpengaruh dengan ketebalan huruf shad ya. Yaslaw, yos, sehingga jadi yos ya. Huruf ya-nya cenderung menebal ya. Maka diperhatikan kesempurnaan harakat huruf ya-nya. Yaslawnaha. Nah, yaslawnaha, yaslawnaha. Nah, perhatikan kesempurnaan pengucapan harakat fathahnya. Nah, yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin. Nah, di sini diperhatikan harakatnya ya, diperhatikan harakatnya di atas tadi di ayat 15 yaslaunaha yaumaddin, ma pakai fathah. Di sini dua ayat setelahnya yaitu ayat 17 dan 18 di sini menggunakan dhammah, huruf mim yang berharakat dhammah ya, lain dengan ayat 15. Wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin. Perhatikan gunnah pada huruf mim yang bertasydid lagi ya. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Yaumuddin. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Perhatikan nafsu ya, ini memang ada dua huruf hams yang cukup berdekatan ya, atau dua kata bahkan yang memang di situ nafsun ya. Terkadang orang tidak menunaikan sifat hamsnya secara sempurna ya. Nafs ya. Nah, ini kadang agak karagok, entah di fa-nya entah di sin-nya ya. Santai ya. Sebagian orang terlalu buru-buru, nafsu ya. Entah karagok atau apapun alasannya ya. Santai dulu. Nafsul li nafsin sya. Ya. Nafsu ya, nafsu. Nah,
Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Nah, di sini wal amru yauma idzil lillah. Entah ya kenapa sebagian orang cenderung ragu untuk memanjangkan lafzul jalalah di akhir waqaf di sini. Lillah. Ya. Ini jatuhnya menjadi mad arid lis-sukun. Ya, maka boleh dipanjangkan 2 harakat boleh, 4 harakat boleh, sampai 6 harakat pun boleh ya. Jatuhnya menjadi mad arid lis-sukun ya. Mad arid lis-sukun. Nah, wal amru yawma idzil lillah. Nah, kita baca ulang sekali lagi ya. Sempurnakan bacaannya. Silahkan diikuti sebisa mungkin dari ayat ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Nah, demikian mungkin kurang lebih ya bacaan daripada potongan terakhir dari surat Al-Infitar. Selanjutnya kita coba simak ya setoran daripada para pendengar. Nah, baik. Nah, ikhwatal Islam azanillah wa iyyakum, kita masuk sesi interaktif. Kami informasikan kembali bagi antum yang ingin menyetorkan bacaan, silahkan dapat menghubungi line interaktif di 022868662637. Baik, kita langsung sapa penelpon pertama di kesempatan pagi hari ini, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Fahri di Bale Endah. Baik, nah ahlan wa sahlan dengan Abu Fahri di Bale Endah. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yawmaddin. Afwan, diperjelas huruf sadnya. Yaslaunaha yawmaddin
وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Amru jangan diamekan Pak ya, mimnya dicoba. Wal amru yawmaidzin lillah. Naam, la ba's. Abu Farid, barakallah. Syukran, jazakallah Ustaz. Syukran. Baik, terima kasih kepada Abu Fahri di Bale Endah. Syukron, jazakallahu khairan wa barakallahu fik atas partisipasinya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk penelpon yang lain. Silahkan bagi antum yang ingin menyetorkan bacaan dapat menghubungi line interaktif di 022-8686-2637. Dan kami informasikan pula bagi antum yang ingin bertanya sesuai materi yang sedang dibahas, silahkan dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat atau WhatsApp ke nomor 0811-227-1476. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Abu Albani di Padasuka. Ya baik, nah ahlan sahlan Abu Albani di Padasuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Afwan, diulang. Ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. La ba's. Nah. Cukup Ustaz? Ya, cukup Pak. Ya. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, syukron, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Abu Albani di Padasuka. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk penelpon yang lain, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Alvin di Bandung. Dengan Alvin ya, di Bandung. Nah, ahlan wa sahlan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nama Ustaz. Ya, monggo. Kiraman katibin ya'lamu ma taf'alun
Ya'lamu ma taf'alun. Ya, lebih teliti lagi, ada huruf kelewat itu. Ya'lamu ma taf'alun. Ada nunnya. Ya'lamuna ma taf'alun. Nam. Ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Yaslawnaha yawmaddin. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yawmuddin. ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Kurang mohon koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya baik, terima kasih kepada Alvin di Bandung yang sudah ikut menyetorkan bacaannya. Syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fiq. Baik, kami informasikan kembali ikhwatal Islam a'azanillah wa iyyakum. Bagi antum yang ingin berpartisipasi dengan menyetorkan bacaan, silakan dapat menghubungi line interaktif di 02286862637. Ya sudah ada penelpon yang masuk kembali. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Aska di Lewi Gajah, Ustaz. Baik, dengan Abu Aska di Lewi Gajah. Nah, ahlan wa sahlan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Yauma lah, afwan diulang. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Nah, la bas. Barakallah. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khair. Ya, terima kasih kepada Abu Aska yang sudah bergabung di Lewi Gajah. Syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fiq. Baik, selanjutnya kami informasikan kembali bagi antum yang ingin berpartisipasi, silakan dapat menghubungi line interaktif di 02286862637. Nah,
Nah, sambil menunggu penelpon berikutnya, mungkin ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Bismillah, Ustaz, apakah benar di dalam hukum bertasydid ada pengecualian untuk huruf mim dan nun, yaitu tidak dihentakkan karena huruf mim dan nun mempunyai sifat gunnah, atau semua huruf ketika bertasydid harus dihentakkan tanpa pengecualian? Dari Umuzi di Bandung Barat. Nah, ya, pertanyaan bagus ya. Hampir tadinya mau saya sampaikan juga lupa. Baik, apakah tadi disampaikan bahwa ketika masuk membaca huruf yang bertasydid itu perlu adanya hantakan, ya, disebut dengan nabar, diistilahkan dengan nabar sebagian ulama. Dan apakah semuanya huruf tersebut perlu dihentakkan ketika diidghamkan atau ketika bertasydid, ya? Ataukah pada huruf nun dan mim, ya, juga ada pengecualian pada huruf nun dan mim? Ya, pada huruf gunnah, ya, sebagian ulama berpendapat tidak perlu menghentak, ya, tidak perlu menghentak, karena dengan digunnahkan dengan gunnah yang panjang itu pun sudah menunjukkan bahwa di situ ada idgham, ya, ada idgham, ya, menunjukkan ada idgham. Hentakan yang dimaksud, ya, hentakan yang dimaksudkan, yang dilakukan itu adalah menunjukkan bahwa di situ ada dua huruf, ya, hakikatnya ada dua huruf. Adapun untuk huruf nun dan mim, ya, menunjukkan bahwa di situ ada dua huruf, ya, seperti yang kita rincikan tadi. Huruf pertama bertanda sukun, yang kedua berharakat, ya. Maka itu sudah cukup menunjukkan bahwa di situ ada dua huruf, ya, untuk huruf nun dan mim, ya, untuk huruf nun dan mim, ya, sehingga sebagian ulama, ya, ini sebagian, ya, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa ketika masuk kepada huruf nun dan mim tidak diperlukan untuk menghentak, ya. Seperti contohnya Tammatul kubra, ya, Tammatul kubra, ya, bukan Tammatul kubra, ya. Tapi, ya, ada juga pendapat yang lain bahwa ini mutlak, ya, seluruh huruf yang bertasydid maka dihentakkan, ya. Seperti saya juga setoran kepada beberapa guru yang memang menghentak, ya, ketika bertemu dengan huruf yang bertasydid tanpa terkecuali, ya, bahkan ketika huruf nun dan mim pun menghentak, ya. Ini juga kita dapatkan dari beberapa penjelasan, ya, para ulama atau beberapa asatizah, ya, yang memang secara keilmuan sangat bisa dipertanggungjawabkan, ya, sehingga kalau saya secara pribadi, ya, mengambil yang memang seluruhnya menghentak ketika menjumpai huruf yang bertasydid, ya. Adapun bagi yang ingin mengambil pendapat pengecualian pada huruf nun dan mim, maka dipersilahkan, ya, dipersilahkan. Ini saya kira tidak terlalu perlu untuk dipermasalahkan, ya. Yang jelas para ulama juga sudah membahasnya, ya, maka diperbolehkan bagi huruf nun dan mim yang bertasydid untuk menghentak ataupun tidak, ya. Wallahu a'lam. Ya, barakallah. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Selanjutnya kita cukupkan. Selanjutnya sebelum kita tutup, kami persilakan kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam terlebih dahulu. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa sekalian rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, ya, sering disampaikan dan tidak bosan-bosannya kita kembali menyampaikan, ya, sebagai pengingat bagi kita semua, ya, diri saya pribadi dan secara umum kepada para pendengar sekalian bahwa hendaknya kita ketika menargetkan sesuatu, ya, kalau mengikuti sebuah kajian, ya, khususnya mungkin kajian yang kita ikuti pada pagi hari ini, ya, tentu saja secara umum, ya, memiliki target yaitu ingin memiliki kualitas bacaan Al-Quran yang baik, ya. Nah, ini secara umum, ya. Oleh karenanya tidak bosan kita sampaikan untuk
senantiasa memperbanyak tilawah. Ya. Kemudian berusaha untuk betul-betul memaksimalkan kualitas tilawah kita setiap bertilawah, ya. Setiap melakukan tilawah berusaha untuk memaksimalkan kemampuan kita. Ada materi baru yang didapat, ya, kemudian maka dipraktekkan ketika bertilawah terus dan terus, ya. Kalau materi semakin hari atau semakin berjalannya waktu, semakin bertambah materinya, maka seharusnya kualitas bacaan kita pun akan semakin meningkat, ya. Paling tidak sepekan sekali, ya, kita punya materi baru, punya wawasan baru terkait bacaan Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian, ya, salah satu hal yang sangat menopang, ya, meningkatnya kualitas bacaan Al-Quran seseorang adalah dengan cara, ya. Ini salah satu cara untuk betul-betul mengangkat, ya, atau menopang meningkatnya kualitas bacaan seseorang adalah dengan berusaha menghafalkan Al-Quran itu sendiri, ya. Nah, menghafalkan Al-Quran itu sendiri. Tidak hanya memperbanyak tilawah, tidak hanya bertilawah saja, ya, tapi berusaha mencoba untuk dihafalkan. Paling tidak juz 30 itu sudah dilahap semuanya, ya, bisa di luar kepala, ya. Ya, masa setiap tahun, ya, setiap berlalu satu tahun hafalan kita tidak nambah, ya. Ini sebetulnya malu, ya, bagi seorang mukmin, ya. Artinya dia tidak ada upaya sama sekali untuk menghafalkan Al-Quran, menghafalkan wahyu, ya. Tidak berusaha menjadi seseorang yang termasuk daripada orang-orang yang menjadi pewaris Nabi, ya, menjadi pengemban Al-Quran, yang mana Al-Quran ini akan terus turun-temurun kepada generasi selanjutnya hingga hari kiamat kelak, ya. Mudah-mudahan ketika kita berusaha untuk menghafalkannya, ya, kemudian hafal dan menjadi salah satu penerus, penyambung lisan Nabi alaihi salatu wassalam, yang kemudian tentu saja diajarkan kepada orang yang lainnya. Meskipun tidak khatam 30 juz, ya, tidak selesai 30 juz, sebisa mungkin kita berusaha untuk menghafalkannya, ya. Dengan cara menghafal inilah, ya, salah satu cara, saya kira salah satu cara yang amat sangat berpengaruh, ya, kepada kualitas bacaan, ya. Karena di samping itu, ya, di samping kita membaca, ya, fokusnya akan menambah, ya. Selain kita fokus dalam memperbaiki bacaan, ya, atau berhati-hati dalam ketentuan membaca Al-Quran, kita juga berfokus untuk mengingat, ya, bacaan-bacaan yang baik tadi, bacaan-bacaan yang benar tadi. Bagaimana cara membacanya? Kita ingat, ya, tidak hanya ketika melihat tahu, ya, tidak hanya tahu cara membacanya, tapi kita ingat. Nah, dengan demikian secara praktek pun, ya, secara praktek bacaan akan semakin meningkat dengan cara apa? Dengan cara berusaha kita menghafal apa yang kita baca daripada Al-Qur'anul Karim. Demikian mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan betul-betul dijadikan timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.